Adik-adik peserta yudisium, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit sambutan dalam kesempatan yudisium ini. Manusia wajib berikhtiar karena Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar demi mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sebab Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga ia berusaha untuk merubahnya sendiri. Oleh sebab itu, salah satu usaha manusia untuk merubah dirinya kepada yang lebih baik adalah merubah pola pikirnya. Pola pikir yang baik dan positif membantu seseorang untuk berkembang dan mencapai kemajuan dan tujuan yang ia cita-citakan. Adik-adik peserta yudisium yang dimuliakan Allah, mari kita ulas sedikit beberapa sejarah yang mencengangkan yang akan merubah pola pikir kita, Anda, saya, dan kita semua. Kita perhatikan, Nokia pernah menolak Android, Yahoo pernah menolak Google. Sekarang Nokia hancur, Android mendunia, Yahoo diakuisisi oleh Google. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, Anda harus berani mengambil risiko. Yang kedua, sambutlah perubahan. Yang ketiga, jika Anda menolak berubah, seiring waktu Anda akan binasa. A static condition means dead. Kisah lainnya, Facebook mengambil alih WhatsApp dan Instagram. Grab mengambil alih Uber. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, kuatkan usaha Anda, maka pesaing Anda akan menjadi sekutu. Raih posisi teratas dan kemudian hilangkan persaingan. Yang ketiga, terus berinovasi. Kisah lainnya, Kolonel Sanders mendirikan KFC pada usia 65 tahun. Jack Ma yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di KFC sekarang memiliki Alibaba, salah satu perusahaan terbesar di dunia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Usia hanyalah angka. Yang kedua, hanya mereka yang terus berusaha yang akan berhasil. Kisah lainnya, Lamborghini didirikan sebagai hasil balas dendam dari pemilik traktor yang dihina oleh Enzo Ferrari, pendiri Ferrari. Apa pelajarannya? Jangan pernah meremehkan siapapun. Yang kedua, sukses adalah balas dendam yang terbaik. Ada jutaan cerita seperti ini dalam keseharian kita, dalam lingkungan kita. Bahkan Anda sendiri mungkin merasakannya, hanya saja tidak berskala besar. Tapi percayalah bahwa inti meraih sukses itu bisa kita pelajari dari pengalaman orang-orang yang pernah mengalaminya. Tetaplah bekerja keras, investasikan waktu Anda dengan bijak, jangan takut gagal. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang ternyata tidak terlalu berpengaruh dalam kesuksesan seorang. Apa itu? Yang pertama NEM, yang kedua IPK, yang ketiga ranking. Riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley yang memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang berdasarkan survei sebanyak 733 milioner di US, Amerika Serikat. Hasil penelitiannya ternyata nilai yang baik, apakah itu NEM, apakah itu IPK, apakah itu ranking, hanyalah faktor sukses urutan ke-30, sementara faktor IQ pada urutan 21. Dan bersekolah di universitas atau sekolah-sekolah favorit itu di urutan 23. Jadi apa yang ingin saya katakan secara sederhana kepada Anda para yudisium, sekarang nilai IPK Anda rendah, jangan berkecil hati.
Karena menurut riset tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Nah, menurut riset J. Stanley ini ada 10 faktor teratas yang akan mempengaruhi seseorang, mempengaruhi kesuksesan seseorang. Yang pertama adalah kejujuran, tidak suka memanipulasi. Yang kedua, disiplin dalam bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, kecintaan kepada apa yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian kompetitif, hidup teratur, dan yang ke-10, kemampuan untuk menjual ide. Hampir semua itu ternyata tidak ada di dalam NEM ataupun IPK. Dalam kurikulum semuanya itu yang disebut dengan soft skill, kemampuan soft skill, kemampuan attitude yang baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit lagi sebelum saya tutup, bahwa bangsa Indonesia bukan berarti tidak butuh kepada orang-orang pintar. Karena bangsa Indonesia sejatinya banyak yang pintar. Namun bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang punya karakter, yang beradab, sopan santun, dan berakhlak mulia. Kadangkala kita bisa kaget melihat teman-teman kita yang waktu kuliah dahulu hanya biasa-biasa saja, akan tetapi karirnya ternyata sukses. Kenapa? Karena ternyata ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di rapot, tidak ada nilainya di ujian nasional, dan tidak ada di ijazah. Yaitu apa? Kecerdasan soft skill. Kecerdasan soft skill. Apa itu? Berani, percaya diri, pantang menyerah, daya juang yang tinggi, motivasi tinggi, pandai bergaul, komunikatif, adaptif, dan yang terpenting adalah mereka yang memiliki akhlak dan sifat yang baik. Untuk itu, bagi adik-adik yang akan di yudisium dan ingin sukses dunia dan akhirat, milikilah kecerdasan soft skill ini. Karena dalam kecerdasan ini Anda akan mudah diterima orang lain, Anda akan banyak punya teman, Anda akan mudah bergaul dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Jangan hanya fokus kepada kecerdasan yang ada di ijazah, tapi juga fokus dengan kecerdasan soft skill tadi. Untuk itu berlatihlah terus dan terus belajar dimanapun kita berada. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.